Ya, seperti janji gue mau bikin review Indonesia. Sekarang lagi berjalan menit 83, jadi skor masih 4-0. Oke, kita mulai dari babak pertama. Indonesia bermain dengan 4-4-2. Pada saat diserang, kita bermain cukup bagus, cukup disiplin. Di situ nih gue bikin sedikit catatan, Hanif dan Sufiandi menguasai lini tengah. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Itu juga karena baru berjalan. Arab Emirates juga gue bilang mainnya buruk banget, sirkulasi bola lambat dan semua lambat, nyaris mereka tidak mendapatkan peluang. Akan tapi yang sangat disayangkan adalah pada saat kita melakukan serangan itu nggak kelihatan sama sekali. Kalau lu bermain dengan 4-4-2 dengan satu striker, Bahdim mendapatkan free roll, bermain di mana-mana. At least lu bisa manfaatkan main bertahan, ya istilah orang parkir bis ya. Di babak pertama Indonesia 36% ball possession. That's okay, karena kita juga tahu bahwa memang secara kualitas Arab ini lebih bagus. Jadi kalau Simon bermain dengan 4-4-2 untuk gue sih masuk akal, sangat masuk akal. Tapi dalam sepak bola itu kan ada bertahan dan menyerang. Bertahan is okay. So far di babak pertama mereka mengontrol, sama sekali nggak ada salahnya lah. Tapi pada saat menyerang, dua pemain depan ini, satu tidak didukung sama pemain tengah. Either itu adalah instruksi, takut di counter balik, atau memang kita tidak mau membantu serangan sehingga kedua pemain itu nggak bisa kemana-mana. Di samping itu pada saat mereka bisa agak maju ke depan ngelewatin garis tengah, passingnya Beto sama Irfan itu buruk banget ya. Jadi zero shots, nggak dapet shots apapun sama sekali. Dan kita juga harus beruntung bahwa di babak pertama kita nggak dapatkan penalti. Tapi di atas kertas mereka melakukan 2 shot yang berbahaya, ditambah penalti yang nggak dapet itu, mereka juga harus hanya hanya melakukan 6 shots. Nah, kalau gue bilang babak pertama itu sangat disayangkan bahwa tidak dimanfaatkan, karena pada saat pemain sudah sedikit fresh, di babak kedua visi kita akan ngedrop. Di situ lu mungkin bisa lebih parkir bis daripada babak pertama. Pada saat pemain masih fresh 15-20 menit pertama, seharusnya dari sayap terutama itu harus lebih membantu serangan. Sekali lagi gue tidak tahu apakah instruksi atau pemainnya nggak mau ngebantu, itu gue nggak tahu. Ditambah ya passing yang jelek, cuman terus kita kebobolan 1-0. Sangat amat disayangkan golnya, blundernya Wawan. Itu blunder kedua. Yang pertama dia melakukan blunder dan tidak terjadi gol. Dan Wawan, gue tidak pernah nonton Bali United, jadi pasti dia kiper yang bagus di Bali, kalau nggak bakalan dipanggil. Tapi yang gue tahu ini kalau nggak salah cap pertama dan kelihatan sangat gugup, sangat tidak tenang, di bawah tekanan. Dan notabene pada saat dua center back ini, Basna sama Hansamu bermain cukup bagus di babak pertama, malah dia yang blunder. Tapi ya, it happens. Sekarang pertanyaan kan, apa yang dilakukan oleh Simon babak kedua? Sebenarnya tidak terlalu banyak, karena permainan itu sudah merosot. Fisik udah merosot. Jadi untuk dilakukan serangan pun sangat jarang sekali. Dapatlah blunder kedua dari Sufiandi. Bola terlalu pelan. Tapi kalau kita melihat secara overall membangun serangan, passing kita itu pelan loh. Rata-rata pelan sekali. Gue nggak ngerti kenapa. Apakah nggak dilatih? Jadi berapa kali kepotong itu karena passing kita terlalu pelan. Dan blundernya Sufiandi itu ya berkat passing terlalu pelan lagi, sangat bisa diantisipasi. Terus gol ketiga penalti, layak penalti. Dan sampai gol ketiga pun kita nggak ada serangan yang berarti.
Kalau lu bilang UEA ini tim bagus, ya sorry to say, ini tim nggak bakalan lolos. Nggak perlu pelatihnya Van Marwijk, ini mau pelatih siapapun nggak bakalan lolos, mainnya juga hancur. Pada saat kita agak sedikit bertahan, mereka nggak bisa apa-apa. Masuklah Sadil. Sadil ini jauh lebih bagus daripada Andik. Andik itu cuma bisa wush ke depan. Sadil masih punya visi, punya timing yang cukup bagus. Beto sama Irfan harusnya lebih cepat diganti. Beto udah mungkin karena usianya ngedrop secara fisik. Irfan bekerja keras sangat, dari banyak passing yang dia lakukan hampir semua salah, satu yang bagus long ball ke Beto, dan itu nyaris nggak dapat lah. Terus siapa namanya, Manhati masuk bermain dengan ya 4-3-3, kalau diserang jadi 5-4-1, tinggalin Vano di depan. Serangan kita lebih kelihatan ya, tapi kita juga lebih berani ke depan lah. Nah disitulah terjadi juga risiko di mana kita berapa kali keserang balik, terus jatuhlah gol keempat. Kalau gue bilang gol 4 itu tidak ada, inilah yang jadi masalah kalau lu defense zona sangat gampang dimanfaatkan, tidak ada yang datang kembali, dan ini nyaris menit 88 nyaris gol lagi. Wawan kembali keluar, tidak dapat bola yang dia inginkan. Jadi kalau secara overall gue nggak tahu ya apakah ini salahnya Simon. Kalau dibilang blunder, itu bukan salahnya Simon, oke? Itu murni salahnya pemain. Tapi yang gue sangat sayangkan, kenapa di babak pertama dia tidak berani lebih mengambil resiko untuk melakukan serangan, terutama dari sayap, karena pemainnya masih fresh lah, kasarnya begitu. Dan yang gue sangat sayangkan, kenapa Stefano tidak diberi kesempatan lagi. Kalau dia pun merubah strategi, dan untuk gue sangat wajar loh bermain 4-4-2 dalam suhu yang sangat panas, lawan tim yang di atas kertas lebih bagus, yang kita jarang menang, tapi tetap ada peluang. Ini permainan ini bukan matematika, ini sepak bola di mana lu bermain 11 lawan 11 pasti ada peluang. Tapi sayangnya peluang itu kurang dimanfaatkan oleh Simon. Di luar gol ya, gue tidak mau lihat skor atau apa, tapi golnya itu benar-benar ya kalau bilang salah kita sendiri ya. Terus di babak kedua, setelah strategi atau line up-nya berubah, masuk 3 pemain baru jadi 3-4-3, lebih banyak serangan, lebih variasi, tapi juga jelas karena Sadil dan Stefano untuk gue secara kualitas lebih bagus, dan mereka juga lebih fresh. Jadi mereka bisa lebih bergerak, lebih bekerja keras lah. Dan itu terbukti. Sayangnya free kicknya Vano nggak masuk, padahal itu free kick yang ya sempat ditepis. Sekarang speednya masih agak kurang, tapi akurasi luar biasa. Maka dari itu kalau gue bilang Stefano itu harusnya lebih sering selalu main lah. Kenapa? Nah ini baru terjadi 5-0 kembali. Kalau gue bilang salah Wawan lagi. Gol kayak begitu, bola kayak begitu harusnya dibuang keluar atau ditahan. Kalau dia nggak bisa nahan, harusnya buang keluar. Wawan punya andil cukup besar dalam kekalahan ini. Sayang sekali, caps dia pertama, gue nggak pernah lihat dia main di Bali United kayak gimana. Padahal bolanya nggak terlalu keras loh. Cuman pemain belakang ya kurang defender kita kurang cepat antisipasi. Dalam arti ya nggak bisa salahin juga sih, tapi lebih salah Wawan, dan mereka lebih cepat antisipasi aja. 5-0 secara overall gue berharap sih pemain kayak Sadil dan Vano dimasukkan. Harusnya Beto itu secara fisik udah nggak bisa lagi ya, kecuali lawan tim lemah, lawan tim yang selevel Vietnam, Thailand, UAE nggak bisa dimainin. Secara fisik dia udah nggak ngebantu lah. Harusnya pemain kayak Spaso itu masuk lah kalau ingin bermain dengan real striker, atau pasang non real striker main seperti ini 3-4-3. Kalau gue harus mengkritik
ke Simon, ya terutama di babak pertama dia harusnya lebih berani untuk melakukan serangan balik, berani bermain, mengambil risiko lebih banyak, karena kita tahu pada saat di babak kedua stamina drop, baru di situ dia mungkin bisa bermain dengan 5-4-1. Tapi kita lihat lagi lawan Vietnam gimana. Cuman sayangnya ya emang kita layak kalah sih, tapi 5-0 terlalu banyak ya, berkat Wawan yang lagi nggak on fire aja. Oke, nanti kita lihat lagi lawan Vietnam. Thank you for watching.